Berawal dari cinta yang sehat, seseorang bisa menunjukkan perilaku yang sehat dan bahkan juga menjalani kehidupan yang berkualitas. Tapi berawal dari cinta yang buruk juga, cinta yang tidak sehat, seseorang bisa menjalani kehidupan yang tidak berkualitas dan bahkan membawa banyak kesengsaraan, baik bagi dirinya, bagi orang yang dia cintai, termasuk juga bagi lingkungan sekitarnya. Jadi, seperti apa itu cinta yang sehat? Mari kita simak bahasannya di live restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat, berlimpah, dan bahagia seperti biasa tentunya. Kembali berjumpa bersama saya, Agus Kanalendra, kali ini di live restoration serial video. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, live restoration serial video adalah video serial di mana di dalamnya saya mengulas berbagai tema tentang inspirasi kehidupan dan juga berbagai tema tentang restorasi diri dan transformasi diri. Pastikan Anda subscribe channel ini, Agus Kanalendra, dan juga like video ini untuk dapatkan lebih banyak informasi lainnya seputar tema-tema restorasi diri. Di video kali ini kita akan mengulas satu hal yang seringkali menjadi topik perbincangan namun sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, yaitu cinta. Berawal dari cinta yang sehat, seseorang bisa menjalani kehidupan yang sehat dan juga membawa manfaat bagi dirinya, bagi orang yang dicintainya, termasuk juga bagi lingkungan sekitarnya. Tetapi, berawal dari cinta yang tidak sehat juga, seseorang bisa menjalani kehidupan yang bermasalah, baik bagi dirinya ataupun juga bagi lingkungan sekitarnya termasuk orang yang dia cintai. Jadi, seperti apa itu cinta yang sehat? Seperti apa cinta yang tidak sehat? Live restoration serial video kali ini akan menghadirkan sebuah tayangan di mana saya sedang berbagi di sebuah acara bersama para penggemar dari BTS. Anda tentu familiar dengan BTS, grup musik asal Korea yang digemari oleh begitu banyak kalangan. Di acara ini saya mengulas bagaimana ada cinta yang sehat dan ada cinta yang tidak sehat. Ketika cinta ini sehat, maka lahirlah perilaku yang sehat, dan ketika cinta ini tidak sehat atau orang menyebutnya dengan nama cinta buta, maka lahirlah berbagai perilaku yang tidak sehat. Seperti apa ulasannya? Kita simak bersama-sama. Dengan fenomena BTS ini, fenomena ARMY, bisa menjadi dua sisi mata pedang. Selalu ada dualitas, ada negatif dan selalu ada positif. Nah, kenapa tema hari ini adalah disease? Karena itu banyak pemuda-pemuda atau kaum milenial yang mengalami ketidaknyamanan dalam dirinya, bahkan orang lain, dipengaruhi oleh fenomena BTS ARMY ini. Contohnya kemarin mungkin ya, banyak yang jadi di Lambe Tura, di mana gitu kan, tentang BTS McD itu. Jadi kan ada ketidakrasionalan yang dipikirkan oleh para ARMY ini. Makanya kurang lengkap kalau di sini kita tidak mengundang Coach Alka sebagai profesional coach dan clinical hypnotherapist yang memiliki banyak pencapaian di kancah internasional. Jadi beliau ini akan mengarahkan kita bagaimana membuat diri kita lebih baik, sebagai ARMY di Indonesia. Bukan menjadi ARMY yang bertolak belakang dengan pesan-pesan dari BTS sendiri, tapi jadi ARMY yang sesungguhnya yang bisa menyebarkan kebaikan dan memenuhi kodrat kita sebagai manusia. Mangga Kang Alka bergabung dengan kami di sini. Jadi menurut ini 3 cowok-cowok ganteng di depan ini juga gitu. Dari sudut pandang pemuda, Pak Nizar, dari sudut pandang budaya, dan dari sudut pandang mentalitas, Kang Alka. Seperti apa sih gitu maksudnya yang bisa dilihat gitu dan bisa digali dari fenomena ini menjadi sebuah manfaat besar buat kita semua. Nah, ini yang paling inti core-nya secara mental, Kang Alka.
Aku manggilnya Kang Alka apa Coach Alka nih? Sama aja. Oh, Kalau sama lagi aja. di Bandung banyaknya yang panggil Kang Alka. Ya. Tapi kalau para klien atau para peserta pelatihan biasanya memanggilnya Coach Alka. Jadi kita menganggap diri kita klien aja ya Kang ya? Boleh. Klien karena kita sudah menjadi demam BTS. Oke, Oh baik, demam baik. ya? Demam. Mangga Kang Alka. Oke, ini pertama-tama saya ingin menyapa dulu nih. Army Indonesia mana suaranya? Wah, keren ya. Jadi pertama-tama terima kasih banyak atas undangannya, atas kehadirannya. Kesan pertama saya ketika melihat acara ini saya takjub sekali. Persiapannya dahsyat, keren, sampai bisa bikin versi hybrid gitu ya. Semua ini tidak akan terjadi kalau tidak ada rasa cinta atau kecintaan, betul? Iya. Nah, membicarakan kecintaan. Nah, kalau di sini saya agak sedikit berbeda bahasannya. Saya lebih banyak berbicara tentang kedamaian batin. Atau sebetulnya disebutnya kesehatan mental. Cuma kalau disebut kesehatan mental, kesannya horor. Kalau dibilang benar. kesehatan mental, kesannya itu horor dan asumsinya yang kita bicarakan itu gangguan jiwa. Padahal tidak, sama saja dengan kedamaian batin. Nah, membicarakan tentang kedamaian batin ini sendiri, salah satu ciri orang dengan mental yang sehat, salah satu ciri orang dengan batin yang damai adalah mampu mencintai. Nah, ya saya biasa hari-hari kalau ketemu para klien saya, itu membantu mereka yang fobia, yang trauma, yang datang dengan berbagai macam luka. Nah, di sini akhirnya gitu ya, untuk beberapa saat saya bisa bertemu dengan orang-orang yang penuh rasa cinta. Jadi boleh dong aplaus dulu untuk kita semua. Oke, nah ini membicarakan lanjutannya aja. Jadi hubungannya dengan mental atau batin. Kalau dari saya pribadi, satu hal. Fenomena dari BTS ini kalau dari pandangan saya, karena ketika saya ngobrol dengan Kak Sisi gitu ya, saya banyak terinspirasi ketika mendengar bagaimana BTS itu banyak karya-karyanya yang dipengaruhi oleh seorang tokoh besar dunia psikologi yang bernama Carl Gustav Jung. Nah, itu bukan bahasan simpel loh, itu bahasan yang sangat mendalam dalam dunia kesehatan mental atau kedamaian batin. Dan ternyata ketika mulai gitu melihat beberapa karyanya, mulai mempelajari apa yang mereka buat, ternyata pesannya sangat dalam sekali. Pesannya sangat filosofi sekali. Nah, Jadi bukan receh ya? Bukan receh, Bukan. sangat berkualitas. Nah, sekarang begini, ketika kita berbicara cinta ya, orang yang sehat adalah orang yang mampu mencintai secara sehat. Nah, jadi ada kita tambahkan satu kalimat di sana, secara sehat. Jadi orang mampu mencintai saja seperti sekarang para fansnya dari BTS bisa ada di sini, itu sudah bukti dari mental yang sehat, batin yang damai. Nah, sekarang tes tahap 2-nya adalah seberapa jauh para ARMY Indonesia ini mampu mencintai secara sehat. Karena ada cinta yang tidak sehat. Ada juga cinta yang kalau orang bilang membuat jadi menimbulkan kesengsaraan katanya Cinta gitu ya. buta. Cinta buta kalau orang bilang. Cinta buta. Tapi kembali cinta itu sebetulnya dua sisi mata pedang. Ya, di satu sisi dia memberikan energi. Bagaimana seorang Kak Sisi yang dulu sempat ada konflik gitu ya, bisa muncul sebuah energi untuk berdamai, untuk menjadi lebih lembut. Dan memang yang BTS bawa ke sini ke Indonesia itu menjawab fenomena kerinduan. Kerinduan apa? Kita lelah dengan yang namanya kekerasan, dengan yang namanya kekasaran. Kita lelah dengan semua itu. Nah, yang mereka bawa dengan kisah perjuangannya, dengan segala pesan-pesannya, itu memberikan nuansa baru, memberikan angin segar. Sehingga saya tidak heran kalau fansnya bisa mencinta sedemikian rupa. Nah, kalau membicarakan cinta yang sehat, ternyata di BTS sendiri sudah disebutkan. Di mana? Ini kalau tidak salah ada judul lagu yang berjudul Love Yourself, betul? Love yourself. Betul. Iya. Love Yourself adalah cikal bakal dari cinta yang sehat. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan yang kita tidak miliki. Itu hukumnya. Kita tidak bisa memberikan yang kita tidak miliki. Nah, kalau kita sendiri tidak punya cinta itu dalam diri kita tidak bisa mencintai diri kita mau ngasih apa? Ini yang seringkali disebut cinta bersyarat.
Ini yang seringkali disebut cinta buta. Alhasil di satu sisi cinta, tapi gampang tersinggung. Nah ya, atau muncul dorongan-dorongan perilaku yang seringkali tidak memikirkan dampak. Ciri-ciri cinta yang sehat, dia membawa kebaikan bagi si pencinta. Dia juga membawa kebaikan bagi yang dicinta. Nah, ketika orang sedemikian mencintai, sampai mungkin lupa diri, sampai mungkin tidak memperhitungkan dampaknya, yang kasihan, yang kena dampaknya siapa? Otomatis yang dicinta. Nah, disinilah kita perlu belajar dari lebih banyak pesan-pesan yang mereka sampaikan, untuk bisa membangun juga rasa cinta itu dalam diri kita. Love yourself dulu. Ya, mungkin seperti itu kalau dihubungkan dengan kedamaian batin atau kesehatan mental gitu ya. Iya Kang Alka, itu baru bridging ya teman-teman. Bagaimana? Sudah menyimaknya? Tidak terlalu panjang memang, karena video itu hanya potongan dari serangkaian video lain yang lebih panjang. Mungkin di kesempatan lainnya saya akan mengutip lagi potongan-potongan lainnya dengan tema yang berbeda dan mencocokkannya dengan tema dari live restoration serial video yang saya unggah setiap minggunya. Baiklah, menutup video serial kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk membangun cinta yang sehat yang dimulai dari rasa cinta terhadap diri sendiri. Ingat, kita tidak bisa memberikan yang kita tidak miliki. Begitu juga, kita tidak bisa memberikan cinta yang tulus pada orang lain jika kita tidak memiliki cinta yang tulus itu dalam diri kita. Mari kita mulai mencintai diri sendiri dengan lebih baik, menghargai diri sendiri, sehingga kita bisa memberikan rasa cinta dan rasa penghargaan pada orang lain dengan lebih baik setulus hati. Sampai jumpa di video lainnya bersama saya, Algus Kanalendra. Tidak lupa saya mengajak Anda untuk lagi-lagi subscribe video channel saya, Algus Kanalendra, untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi tentang restorasi kehidupan dan transformasi diri. Sampai jumpa di video berikutnya.